البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, al-hadisul khamis wa salasun ba'da sab'i mi'ah 735. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang agak panjang sedikit di sebelumnya itu, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kemudian barang siapa tidak mendapatkan walaupun sepotong kurma, maka lindungi diri kalian dengan ucapan yang baik. Muttafaqun alaih. Baik. Di dalam hadis ini, dan hadis ini sudah terulang dulunya, pembahasannya paling banyak sudah kita lewati, istilahnya terkait dengan hadis ini. Cuma di sini Imam Nawawi mengulang lagi pada bagian yang intinya adalah bagian yang paling akhir. Di sini Rasulullah SAW setelah menyebutkan tentang bahayanya pemeriksaan di hari kiamat dan bahayanya api neraka, maka beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, lindungi diri kalian, yaitu buatlah wiqayah, buatlah perlindungan terhadap api neraka untuk kalian sendiri, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari dan sebelum beliau, yaitu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Maksudnya adalah bahwasanya sedekah itu akan menolak api neraka. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan. Padahal kesalahan boleh jadi menyebabkan hukuman di neraka. Maka apabila kesalahan dihapus dengan sedekah, maka dengan itu tertolaklah api neraka dari orang tadi. Baik. Dan kata beliau berdua ini menunjukkan sedekah sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk melindungi pelakunya dari api neraka. Baik. Dan ini tidak memiliki mafhum mukhalafah, kata Al-Hafidh, yaitu perintahnya adalah dengan sepotong kurma. Berarti kalau banyak kurma tidak berlaku, bukan begitu. Tak ada mafhum mukhalafah. Tapi ini adalah apa? Yaitu mimbabit tanbih, dalam satu tanbih. Kalau sepotong kurma saja boleh menjadi sebab selamatnya orang dari api neraka, apalagi sedekah yang banyak dan seterusnya. Ini maksudnya. Hanya saja yang Rasulullah inginkan, kata beliau, juga kata Imam Ibnu Utsaimin, juga kata para ulama yang lain, Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, maksudnya adalah yaitu kita dilarang untuk meremehkan kebaikan walaupun sekecil ini, yaitu sekedar sedekah sepotong kurma, bukan satu butir, bahkan hanya sepotong saja misalkan. Ternyata kebaikan sekecil apapun itu tidak sia-sia di sisi Allah. Tapi ada sebagian orang bahkan sepotong kurma pun dia tak mampu, maka masih ada jalan yang lain. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kemudian barang siapa tidak mendapatkan walaupun hanya sedekah yang sekecil-kecilnya, sedekah harta yang paling kecil, maka boleh dengan cara yang lain. Lindungi diri kalian dari api neraka dengan ucapan yang baik. Ini takdirnya, yaitu takdirnya apa? Fattaqun nara walau bi kalimatin thayyibah, walaupun hanya dengan ucapan yang baik. Baik. Karena terkadang ucapan yang baik itu menyebabkan datangnya pahala, sebagaimana ucapan yang baik juga terkadang menyebabkan datangnya dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajazahum bima qalu jannatan wajazahum bima qalu, dan seterusnya itu. Misalkan ayat yang mana itu ya? Tentang ayat yang berbicara tentang Najasyi, yang mereka mengatakan apa, Najasyi dan para uskup yang bersamanya itu, wa malana Allah. Sebentar, siapa yang langsung ingat terkait dengan itu?
Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun. Kemudian wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma unzila ilaina. Sebentar, ini perlu diingat lafadznya itu. Siapa yang bawa mushaf boleh diingat langsung, dicari langsung. Surat itu Al-Maidah. Agar tidak salah. Yang la tajidanna asyadata Allahul musta'an. Wala tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku, dan seterusnya sampai ini wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana. Mana tadi salah ya. Wa ma ja'ana al haqq wa naqamu ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Ini fa asabahumullahu bima qalu jannat. Maka Allah memberikan kepada mereka pahala disebabkan karena apa yang mereka katakan berupa surga. Kata para ulama ini menunjukkan perkataan itu boleh jadi akan mendatangkan pahala berupa surga. Sebagaimana terkadang perkataan itu akan mendatangkan hukuman. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan karena ucapan mereka. Tatkala ucapan itu mungkin mendatangkan pahala dan mungkin mendatangkan dosa, berarti untuk melindungi diri dari neraka adalah dengan ucapan yang baik. Baik. Sebagaimana juga di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan min ridwanillah adkhalahu Allahul jannah. Ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan suatu perkataan yang di dalam keridhaan Allah, namun dia tidak memperhatikan perkataan tadi. Namun dengan sebab itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Dan ada seorang hamba yang dia mengucapkan perkataan min sakhatillah yang mendatangkan kemurkaan Allah, la yulqi laha bala, dia tidak memperhatikan ucapan tersebut. Kemudian adkhalahu Allahu annar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Allah memasukkan dia ke dalam neraka dengan apa? Yaitu dia jatuh dengan jarak seperti jarak antara timur dan barat. Ternyata ucapan itu efeknya sangat besar, mungkin mendatangkan pahala, mungkin mendatangkan dosa. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa tidak mampu mendapatkan barang untuk disedekahkan, maka lindungi. Hendaknya dia melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan kalimat thayyibah. Thayyib. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalimat thayyibah itu diantaranya adalah dengan membaca Quran, karena dia adalah atyabul kalam. Ucapan yang paling bagus jelas adalah Al-Quran. Ucapan yang paling jujur, yang paling benar, dia adalah Al-Quran yang paling utama. Demikian juga masuk di dalamnya adalah tasbih, tahmid, semuanya adalah kalimat thayyibah dan simpanan yang baik, dan baqiyatus sholihat, kalimat yang kekal dan bagus. Dan juga masuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk juga di dalamnya adalah ta'lim wa ta'allum, mengajarkan ke orang lain, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Segala jenis kata-kata yang baik masuk di dalam lafaz yang umum, kalimatin thayyibah. Nakirah di sini adalah menunjukkan keumuman di situ. Baik. Karena apa? Ini nakirah fi siyaqi syarat. Man di sini adalah syartiyah, maka dia umum. Semua kalimat yang baik itu mampu untuk menjadi sebab terlindung dari api neraka. Dan kata beliau termasuk kalimat thayyibah adalah yaitu hiburan, juga kata-kata yang lembut, dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi di situ, yaitu tibul kalam, ucapan yang baik ketika berjumpa dengan orang lain. Ternyata ini menyebabkan orang terlindungi dari api neraka juga dengan ucapan-ucapan yang baik, bukan apa suka mencaci, suka memaki, suka mengutuk dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.